Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lianawati Kwan dengan NPM 208600342. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan stres psikologi klinis. Topik dari video ini adalah mengenai burnout. Yuk, mari kita simak cuplikan berikut ini. Pernah nggak sih teman-teman ketika sedang banyak pekerjaan dan banyak tugas yang bertubi-tubi, di mana tiba-tiba diberikan lagi tugas yang lain, yang dimana membuat kita merasa sangat sesak napas dan tidak tahu harus berbuat apa-apa dan rasa ingin berteriak. Teman-teman, di video tadi itu mendeskripsikan tentang burnout. Namun sebelumnya, apa sih itu burnout? Nah, istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger, seorang psikologis klinis di New York. Istilah ini digunakan pada tahun 1973 dalam jurnal psikologi yang membahas sindrom burnout. Burnout awalnya digunakan untuk istilah yang mengacu pada efek yang dialami oleh pengguna narkoba yang kronis. Menurut Pines dalam Christiana 2020, burnout merupakan kondisi emosional di mana seseorang merasakan kelelahan dan kejenuhan secara fisik akibat dari tuntutan tugas yang meningkat. Tidak hanya kelelahan secara emosional saja. Burnout juga dialami seseorang sebagai respon terhadap situasi yang menuntut secara fisik dan mental karena ketiganya saling berkaitan akibat stres yang dialami dalam jangka waktu yang cukup lama dalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang cukup tinggi. Seseorang yang mengalami burnout memiliki intensitas, durasi, frekuensi, dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dan mahasiswa rentan mengalami burnout karena proses perkuliahan. Jadi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab burnout. Yang pertama adalah lack of social support, kurangnya dukungan sosial. Dukungan ini dimaknai dengan adanya seseorang yang selalu mendampingi dan menghargai apa yang dilakukan. Hal tersebut merupakan fungsi yang paling penting untuk mengurangi burnout. Yang kedua adalah demographic factors, faktor demografis. Laki-laki terkadang lebih membutuhkan dukungan dan bantuan sosial daripada perempuan. Kurangnya dukungan sosial terhadap laki-laki dapat menyebabkan perasaan terasing dan kekecewaan yang mengarah pada burnout jika tidak diidentifikasi. Yang ketiga, self-concept, konsep diri. Individu dengan konsep diri yang rendah lebih rentan terhadap stres dan tertekan saat belajar. Yang keempat adalah role conflict dan role ambiguity, peran konflik dan peran ambiguitas. Individu memiliki rasa konflik ketika peran dan tuntutan yang didapatkan tidak sesuai dan tidak konsisten dibebankan pada mereka. Ketika dua atau lebih perilaku peran yang tidak konsisten ini dialami oleh seseorang individu, maka terjadilah konflik peran. Sedangkan ambiguitas peran adalah ketika seseorang tidak memiliki informasi yang konsisten mengenai tujuan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang baik. Yang kelima, isolation atau isolasi. Ini terjadi ketika individu rentan mendapatkan kritik karena kurangnya dukungan sosial menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Perasaan inilah yang akhirnya mengarah ke burnout. Menurut Irawati dalam Christiana 2020, adanya burnout ini berpengaruh pada hal-hal yang negatif seperti menurunnya motivasi terhadap belajar, timbulnya sikap negatif, frustasi, timbul perasaan ditolak oleh lingkungan, merasa gagal, dan self-esteem yang rendah. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout adalah yang pertama, menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini berisikan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh individu yang sesuai dengan tingkatan level atau pemenuhannya. Dengan adanya perhitungan skala ini akan terhindar dari kelelahan mental dan pikiran karena tidak perlu bingung dalam mengerjakan tanggung jawab kegiatan di hari itu. Yang kedua, mengenali gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar, individu menjadi lebih nyaman dan fokus saat belajar.
Yang ketiga, menghilangkan sifat perfeksionis dalam belajar. Sifat perfeksionis dapat menimbulkan dampak buruk dalam belajar, karena jika individu selalu ingin merasakan hasil yang sempurna dalam belajar, menyebabkan semakin meningkatkan tekanan yang harus dialami dan dapat berdampak pada kelelahan yang berlebihan. Yang keempat, aktif berinteraksi dan bersosialisasi dengan sekitar. Dengan selalu aktif berinteraksi dan bersosialisasi, individu dapat terhindar dari rasa kesepian. Ia memiliki tempat untuk berbagi dan berdiskusi dengan yang lain. Yang kelima, melakukan aktivitas yang disukai. Jika sudah merasa kelelahan atau burnout dalam belajar, mulailah lakukan aktivitas-aktivitas ringan yang dapat mengembalikan semangat seperti mendengarkan lagu dan menonton film. Yang keenam, olahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini tidak kalah penting untuk dilakukan karena jika fisik kurang sehat, maka akan mengalami timbulnya kelelahan yang semakin meningkat. Jadi teman-teman, ketika burnout, tarik napas dalam-dalam, kemudian minum segelas air untuk menetralisirkan hati dan pikiran kita, kemudian prioritaskan pekerjaan yang deadline-nya paling dekat, dan hadapi dengan senyuman. Semua masalah pasti akan bisa diselesaikan.